Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana caranya membuat server menjadi web server atau setting web server. Salah satu ini. Nah, ini yang biasa kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Dan kedua buah server pertama si JKT1. Seperti pertemuan sebelumnya kita pernah menggunakan sebagai DHC server. Nah, jadi JKT ini fungsikan juga sebagai web server dengan alamat localweb.sukasuka.com. Kalau kalian pernah belajar desain web ya, mungkin ada pakai XAMPP gitu atau XAMPP yang di set di komputer yang Anda gunakan, jadi bikin web server. Ini mirip tapi kita nggak pakai XAMPP atau server yang lain. Kita menggunakan fitur bawaan dari Windows Server, yaitu IIS atau Internet Information Service. Kita login ke servernya dulu untuk membuat si JKT Expert ini sebagai web server. Ini Active Directory. Ini masih JKT Sfirawan. Kita harus menambahkan fitur di server ini dan cara klik add rows and phrase, kemudian klik next, kemudian pilih role based of page, next lagi, ini nggak apa-apa. Di sini kita pilih yang namanya web server atau dalam kurung Internet Information Server. Kemudian klik add features. Nah, kemudian klik next. Ada beberapa file tambah yang bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan, tapi di contoh kali ini kita nggak perlu menambahkan. Next lagi. Ini ada pemberitahuan fitur-fitur yang akan diinstal adalah sebagai berikut, yang sudah dicontreng seperti ini. Kita klik next, kemudian install. Oke, kita tunggu proses penginstalasinya sampai selesai dulu. Kita bisa close, nggak apa-apa, ini berjalan. Sukasuka.com udah kita klik close. Di sini ada pemberitahuan, di sini feature international computer. Oke, berarti sudah sukses, sehingga kita close tools. Di sini ada menu baru namanya Internet Information. Kita klik, kita maximize. Oke, di sini JKT SVI1 localhostnya servernya itu namanya dari servernya. Kita klik, banyak informasi atau option yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian next, nah kita klik saja di sini default websites. Kita bisa double klik, mau enable atau enggak kita sesuaikan dengan kebutuhan. Terus kita bisa browsing isi directory websnya itu di mana. Kalau di Windows, di lingkungan Windows, dia menyimpannya di sini. Klik kanan directory browsing, kemudian explore. Oke, nah ini lokasinya di DC netbook / www.root. Nah, ini yang akan diakses adalah file ini pertama kali saat dijalankan, yakni is start view. Saya ganti tambah extension, kita coba HTM, kita coba salah satu client, misalnya Windows 10. Kita login. Kita coba buka web browser pakai Microsoft Edge. Oke, sekarang kita ketik alamat IP-nya. Alamat IP-nya si web server itu
192.168 192. Oke. Nah, kalau sudah keluar seperti ini berarti web servernya sudah berjalan. Kita bisa ganti pack awalnya kalau mau iseng-iseng. Kalau Anda sudah pernah belajar desain web, kita bisa tambahin aja di mana nih servernya tadi. Kita tambahin aja index.html filenya. Kita coba bikin sebuah file index di index t masih, karena saya ngetik pakai notepad, saya simpan di dokumen. Nah, ganti dulu jadi HTML. Sekarang kita copy ke sini aja, www.root continue. Oke. Sekarang kita kembali ke klien. Nah, jadinya gini judul utama konten halaman ya ini. Tapi kita masih mengakses dengan IP ya. Nah, caranya bisa nggak repot-repot ngafalin IP, kita pakai nama contohnya yang saya skenario kan, namanya local.sukasuka.com. Gimana caranya? Kita gampang ya. Kita setting dulu. Kita harus setting DNS-nya di DNS server, yakni di JKT X1 ini kan saya fungsikan juga sebagai DNS ya. Kita masuk ke menu tools, klik DNS. Oke, perhatikan di sini kita pernah bahas DNS ya. Kita lihat forward log option di sukasuka.com. Sukasuka.com ini ada macam-macam, ada JKT1, diswen 12. Oke, kita buat sebuah name server yang kalau kita ketik name-nya akan mengacu ke alamat IP server tersebut. Klik kanan tersebut, new host kita pilih. Kemudian kita ketik di sini namanya local web. Oke, dia FUDN and policy for domain nanti akan muncul ya. IP address-nya adalah oke. Ini nggak apa-apa di constraint, biarkan. Klik hack house. Ini abaikan saja. Klik down, selesai. Kalau kita lihat propertiesnya, kita bisa lihat security-nya seperti apa, hostnya seperti apa. Dah. Sekarang kita coba akses nama local web. Kita kembali ke klien. Nah, kita ganti local web sukasuka.com. Oke, kebuka. Judul utama, konten halaman. Jadi kita nggak perlu ngetik IP address-nya, yang nggak perlu. Cukup namanya saja gitu. Kita bisa edit tampilannya. Kita kembali ke web server. Index, kita ke dokumen. Nah, index HTML-nya kita edit, open with, pakai notepad. Ini tambahin lagi jalan di sini di bawah. Save. Kita copy. Kemudian kita paste di sini lagi. Replace saja, continue. Sekarang kita kembali ke klien. Kita buat konten halaman. Inilah cara paling dasar untuk mesetting web server di Windows Server. Selanjutnya banyak opsi-opsi yang kita bisa lakukan di sini. Setting IIS-nya kita bisa atur halaman apa saja yang mau ditampilkan, isinya apa saja. Ini tugasnya. Kalau Anda sudah membuat desain sebuah web, pernah desain, silakan taruh filenya di sini. Dari browsing, kemudian klik export, tinggal taruh aja folder filenya.
nanti tinggal dites di klien tampilannya seperti apa. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita bahas bagaimana caranya men-setting web server di domain controller web server di sebuah controller. Jika ada kesalahan, semoga penjelasan saya berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.